Assalamualaikum pemirsa Majid TV, balik lagi di spesial Ramadan. Nah, Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan lainnya dalam kalender Islam. Selama bulan Ramadan, umat muslim wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan yang disertai niat tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat beragama Islam yang meneladani Rasulullah SAW termasuk dalam hal beribadah puasa, sudah selayaknya ya umatnya meneladani cara berpuasa Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Abdurrahman bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Ka'bah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Lantas bagaimana ya cara puasa Rasulullah di bulan Ramadan? Yuk simak video ini sampai habis dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel Majid TV dengan like, subscribe, dan komen kalian, dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Yang pertama, menyegerakan buka puasa. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk menyegerakan berbuka puasa. Beliau bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apabila telah datang waktu berbuka puasa, maka hendaklah menyegerakan berbuka, karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Yang kedua, mengakhirkan sahur. Zaid bin Sabit berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami melaksanakan sholat, kemudian saya pun bertanya, berapa lamakah waktu antara keduanya, antara makan sahur dengan sholat? Rasulullah SAW menjawab, selama bacaan 50 ayat. Hadis riwayat Sahih. Jika 50 ayat itu sekitar 5 menit, maka berhenti makan dan minum, lalu selang waktu 5 menit kemudian melaksanakan sholat subuh. Yang ketiga, makan kurma dan madu saat sahur dan berbuka. Apabila seorang di antara kamu berbuka, hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak mendapatkannya, hendaklah ia berbuka dengan air, karena air itu suci. Hadis riwayat Imam 5. Memakan 3 butir kurma dan meminum 2 sendok makan madu setelah sahur dan berbuka puasa atau sebagai takjil sangat baik bagi tubuh. Kandungan kalori yang tinggi pada kurma dan madu dapat memberikan kita energi yang cukup untuk aktivitas seharian agar kuat berpuasa. Yang keempat, membaca Al-Quran. Imam Az-Zuhri berkata, apabila datang Ramadan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Al-Quran. Bacalah dengan tajwid yang baik dan tadabburi, pahami dan mengamalkan isinya. Insya Allah kita akan menjadi insan yang berkah. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini, Al-Quran pertama kali diturunkan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW lebih sering membaca Al-Quran pada bulan ini dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Manfaat membaca Al-Quran juga memberi kita banyak sekali pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, berolahraga. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah pada pagi harinya ia dalam keadaan berharum-haruman serta rambut yang tersisir rapi. Hadis riwayat Bukhari. Walaupun dalam keadaan berpuasa, tetapi itu tidak membuat alasan kita menghentikan kegiatan ya. Kita harus tetap semangat untuk bekerja dan beribadah. Agar kondisi badan tetap terjaga, kegiatan berolahraga tetap dijalankan meskipun dengan intensitas yang agak dikurangi. Setelah berolahraga, walaupun kita berkeringat, lelah dan haus, maka segarkan kembali dengan mandi ya. Yang keenam, memberikan makanan berbuka puasa. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa itu. Sahih Nasai dan Tirmizi. Di bulan yang mulia ini adalah kesempatan kita untuk berbuat kebaikan dengan memberi makan tetangga, anak-anak yatim, dan orang-orang yang tidak mampu. Selain berbagi kebahagiaan, ini merupakan amalan-amalan untuk di akhirat kelak. Yang ketujuh, melaksanakan sholat tarawih. Salah satu keistimewaan Ramadan adalah dengan adanya sholat tarawih. Ibadah ini merupakan salah satu sholat sunnah yang hanya ada pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah merasa khawatir kalau sholat tarawih dianggap sebagai sholat wajib karena semakin hari semakin banyak yang mengikuti sholat tarawih di masjid. Lalu Rasulullah SAW melakukan sholat tarawih sendiri di rumah. Yang kedelapan, melakukan i'tikaf. I'tikaf artinya berdiam diri di masjid dengan niat sebagai bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amal yang selalu Rasulullah SAW lakukan selama bulan Ramadan. Imam Az-Zuhri berkomentar, aneh benar keadaan orang Islam. Mereka meninggalkan i'tikaf padahal Rasulullah tidak pernah meninggalkannya sejak beliau datang ke Madinah sampai beliau wafat. Yang kesembilan, menanti malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan satu malam yang istimewa pada bulan Ramadan. Ini merupakan malam yang penuh berkah.
malam yang nilainya sama dengan 1000 bulan. Tidak semua orang bisa meraih Lailatul Qadar ya. Bahkan untuk mendapatkan malam penuh berkah itu, Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkaulah pemilik ampunan dan Engkaulah Maha Pemberi ampun. Ampunilah aku. Rasulullah SAW lebih fokus menjalankan ibadah pada 10 hari pertama, pertengahan bulan dan 10 hari akhir untuk mendapat Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar berdasarkan iman dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ke-10, melaksanakan taubat. Pintu ampunan terbuka lebar selama bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh hambanya yang melaksanakan taubat dengan sungguh-sungguh. Bulan Ramadan merupakan kesempatan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali fitrah. Yang ke-11, memberikan zakat fitrah bagi yang mampu. Sehari sebelum bulan Ramadan berakhir, wajib bagi umat muslim yang mampu untuk membayar zakat fitrah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengeluarkan zakat ini maka kembali fitrah. Inilah pemirsa Majid TV, 11 amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat bulan puasa. Semoga kita bisa mengikuti amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini dan kita bisa kembali fitrah di bulan suci Ramadan ini. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa dukung terus channel Majid TV dengan like, subscribe, dan komen kalian, dan tentunya share video ini agar pemirsa Majid TV lainnya bisa menikmati konten ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء